Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Buka nahunya halaman 4. Sebelumnya kita membahas tentang pembagian kalam. Ya, kalam ada 3. Pembagian kalimat atau kata ya. Ada 3, 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Jadi ini pembagiannya. Pertama adalah isim ya. Kedua fi'il, ketiga huruf. Ini sudah kita jelaskan makna isim, tanda-tandanya ini juga sudah. Tinggal yang terakhir namanya huruf ya. Namanya huruf. Sebelum itu Ana bikin bagan lagi. Fi'il terbagi 3. Ini ringkasan pelajaran sebelumnya, al-fi'lul madi. Kedua, al-fi'lul mudhari'. Tunggu bentar. Biar yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amar. Nah, ini sudah kita bahas, baru nanti huruf ya. Tinggal murojaah ya santri ya, diulang-ulang atau buka YouTube pembahasan sebelumnya. Biar paham. Ya, jadi belajar itu bukan cuma sama anak. Antum bisa belajar dengan ustadz lain. Di YouTube banyak ya pembahasan nahwu ini, banyak dari awal sampai akhir banyak. Kemudian kalau ingin murojaah pertemuan sebelumnya, antum tinggal buka YouTube di link Intan Ilmu. Itu ada direkam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, pembagian kata atau kalimat namanya adalah huruf. Namanya apa? Huruf. Jelaslah suara anak. Coba angkat suaranya, angkat tangannya. Semuanya angkat tangan. Coba angkat tangannya. Ya. Suaranya jelas kan ya? Ya, bagus. Ya. Ya. Dimohon jangan mendengarkan yang lain ya. Ketika belajar, maka suara-suara dalam kamar antum matikan. Jangan sambil mendengarkan ceramah. Jangan sambil mendengarkan baca Al-Quran, jangan. Antum fokus dengan ana. Jangan sambil mendengarkan yang lain. Jangan sambil dengarkan orang membaca Al-Quran. Ya. Jangan sambil mendengarkan ceramah, jangan. Matikan. Antum fokus dengan ana. Pembagian kata atau kalimat yang ketiga namanya huruf. Halaman 4 namanya huruf. Apa arti huruf? Nah, ini perhatikan ya. Huruf adalah kata yang kurang berfungsi. Huruf adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Ya. Jadi huruf ini maknanya tidak sempurna kecuali dia bersambung dengan kata yang lain. Kecuali ada kata lain setelahnya. Nah, perhatikan papan tulis. Contoh huruf adalah contohnya min ya. Kalau bahasa Indonesianya min ini namanya atau huruf ini namanya kata sambung. Contoh min. Artinya dari. Nah, ketika ana masuk ke kelas lalu ana mengatakan min dari. Antum paham enggak? Ana menyebutkan, Ana ngomong
dengan antum satu kata saja, satu huruf saja, min. Antum paham nggak? Tentu tidak paham. Bagaimana ini bisa dipahami? Kalau bersambung dengan kata yang lain. Kalau setelahnya ada kata yang lain. Contoh, minal masjidi. Nah, paham nggak antum? Dari masjid. Paham nggak? Paham. Kalau cuma min saja, kata anak ngobrol dengan antum, kata anak min, dari. Antum bingung, dari apa? Nah, kalau dia bersambung dengan kata yang lain, ada kalimat setelahnya, baru antum paham. Dari masjid. Baru maknanya bisa dipahami. Kalau cuma min saja, dari saja, maka tidak dipahami. Itulah namanya huruf. Maknanya kurang sempurna. Maknanya tidak bisa dipahami kecuali harus bersambung dengan kata yang lain. Itu namanya huruf. Nah, apa saja contohnya hal? Dari kanan ya, hal. Apa artinya? Apakah? Nah, hal apa? Apakah? Contoh, hal anta ustaz? Apakah kamu ustaz? Hal adalah apakah? Pertanyaan. Hal adalah huruf pertanyaan. Artinya apakah? Ya. Yang kedua, wa. Artinya dan. Artinya dan. Tulis ya, jangan bengong. Tulis, jangan melamun, jangan bengong. Ana menyebutkan artinya, antum tulis. Hal apakah, wa dan. Tsumma kemudian. Tsumma kemudian. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Atau qad sungguh qad qamatis shalah sungguh didirikan salat. Qad qamatis shalatu qad qamatis shalah. Nah, qad artinya sungguh. Saufa akan. Kemudian halaman 5. Nah, ini kaidah shorof ya. Ini tidak kita baca. Langsung halaman 6. Langsung halaman 6, perhatikan. Halaman 6. Isim ditinjau bangunan huruf terakhirnya. Atau isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Nah, perhatikan pembahasan yang baru. Al-ismu bin nazari ila bunyatih. Nah, isim ditinjau dari huruf akhirnya. Pembahasan baru ini sudah ya. Kalimat terbagi 3, isim fi'il huruf. Fi'il terbagi 3. Isim maknanya apa? Semuanya sudah dijelaskan. Antum tinggal murojaah. Pembahasan baru al-ismu bin nazri ila bunyatih. Isim bin nazri ditinjau atau dilihat dari akhir katanya, dari akhir bangunan katanya. Bunyatihi. Nah, isim bin nazri ila bunyatihi. Nah, isim ditinjau dari bangunan akhir katanya, dari akhirnya, dari huruf terakhirnya. Maka ada berapa? Ada 4. 1, kemudian 2, kemudian 3 dan 4. Yang pertama namanya apa? Isim maksur. Ya, namanya isim maksur.
Nah, yang kedua ismul manqus ya. Ismul manqus. Ini sebagaimana di buku. Yang ketiga ismul mamdud. Gini saja. Ismun maksur. Kedua ismul manqus. Yang ketiga ismul mamdud. Isim mamdud. Ini ujung katanya beda-beda, perhatikan. Isim sahih. Ini kan ditinjau dari bangunan akhirnya. Bangunan huruf akhirnya. Nah, ini ditinjau dari bangunan akhir hurufnya. Nah, ditinjau dari huruf terakhirnya. Perhatikan huruf terakhirnya macam-macam beda-beda. Yang pertama namanya isim maksur. Apa arti isim maksur? Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Isimnya ujungnya huruf alif. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, perhatikan isim maksur. Contohnya apa? Ujung katanya alif, sebelumnya fathah. Contoh ad-dunya. Contoh ad-dunya. Ujungnya apa ini? Alif. Ujungnya alif, sebelumnya fathah. Ya. Contoh yang kedua. Isa. Nah. Isa. Ini ujungnya alif, bukan ya. Ini tidak titik dua. Kalau dikasih titik dua, baru dibaca ya. Namun tidak ada titiknya, maka dibaca alif. Isa. Terakhirnya alif, namun penulisannya seperti ini. Sebelumnya fathah. Isa. Contoh yang lain, Musa. Ini ujungnya alif, bukan ya. Nah, Musa. Contoh lagi, Aso. Nah, semuanya ini ujungnya alif. Dunia, Isa, alif. Musa, alif. Aso, ujungnya alif. Sebelum alif ada fathah. Fathah. Maka namanya apa? Isim maksur. Namanya isim maksur. Ini istilah. Antum harus ingat. Isim maksur. Nah. Yang kedua, namanya isim manqus. Ini maksur, ini manqus. Isim manqus ini ujungnya ya, kita baca. Isim manqus, perhatikan bukunya. Isim yang diakhiri dengan ya. Nah, kalau ini alif. Manqus, ujung isimnya dikasih ya. Nah, kemudian yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Nah, contohnya apa? Al-murabbi. Nah, ujungnya ya. Nah, ujungnya ya, sebelumnya kasrah. Al-murabbi. Ya, benar. Nah, contoh yang lain, ar-ra'i. Ujungnya ya. Sebelumnya kasrah. Kemudian al-hadi. Nah, ujungnya ya. Sebelumnya harokatnya kasrah. Ini namanya apa? Manqus. Isim manqus. Ya. Kemudian nanti kita baca catatan ini, tapi kita selesaikan dulu. Yang ketiga isim mamdud.
Nah, yang ketiga namanya isim mamdud. Ingat ya, pembagian isim ini ditinjau dari bangunan akhir hurufnya. Dilihat dari akhir hurufnya. Ya, isim dilihat dari akhir hurufnya. Ada akhirnya alif, sebelumnya fathah. Ada akhirnya ya, sebelumnya kasrah. Kemudian yang ketiga, mamdud isim yang diakhiri dengan hamzah. Hamzah itu ini ya. Nah, ini hamzah. Ingat, ini hamzah. Kalau ini alif, ya, ini alif, ini hamzah. Jangan sampai salah. Ujungnya hamzah, yang huruf sebelumnya adalah huruf alif. Contoh dawaun. Nah, contohnya apa? Dawaun. Nah, ujungnya apa? Hamzah. Sebelumnya alif. Hamzah ujungnya sebelumnya alif. Kemudian yang berikutnya binaun. Nah, dawaun artinya obat. Binaun bangunan. Bina. Nah, ujungnya hamzah, sebelumnya alif. Contoh sohro, padang pasir. Nah, sohro. Ujungnya hamzah, sebelumnya ada alif. Ini dinamakan dengan isim mamdud. Ya, antum harus ingat istilahnya. Isim maksur, ujungnya alif, sebelumnya fathah. Isim manqus, ujungnya ya, sebelumnya kasrah. Mamdud, ujungnya hamzah, sebelumnya alif. Perhatikan ya. Kemudian, yang terakhir namanya isim sahih. Namanya apa? Isim sahih. Apa arti isim sahih? Isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Tidak diakhiri alif, tidak diakhiri ya, dan tidak diakhiri hamzah. Namanya isim sahih. Anda tuliskan. Isim sahih, isim yang tidak diakhiri alif. Kalau alif kan namanya maksur. Kemudian apa lagi? Ya. Ya berarti namanya mankus. Kemudian dan hamzah. Nah, tidak diakhiri dengan hamzah. Maka namanya sahih. Isim yang tidak diakhiri alif, ya, dan hamzah. Contohnya banyak ya. Kayak baitun, ujungnya ta, rumah. Qalamun, nah, pulpen. Mim ujungnya. Bukan alif, ya, dan hamzah. Nah, contoh lagi masjidun, ustadzun, maktabun, madrasatun. Ini namanya sahih. Isim yang tidak diakhiri alif, ya, dan hamzah. Ini gampang ya. Silakan catat dulu ringkasan isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Ingat ya, isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Ada huruf terakhirnya alif, namanya maksur. Ada namanya ujungnya ya, namanya isim manqus, murabbi, ar-ra'i. Ada ujungnya hamzah, sebelumnya alif, namanya isim mamdud. Catat ya, dicatat. Kalau dipoto nanti fotonya hilang. Santri ya, dicatat. Dicatat supaya tangannya beribadah. Ya, bukan cuma mata yang ibadah, telinga yang mendengar. Tangan antum pun beribadah. Caranya catat ilmu dicatat. Ya. Nah, tadi ya ini ringkasnya. Nah, baru ada catatan. Selesaikan dulu baru kita tulis catatan yang di tengah. Ya, silahkan dulu. Anda minum dulu.
Ya. Kita teruskan. Catatan. Nah, catatan ini khusus tentang isim manqus. Catatan ini khusus tentang isim manqus. Nah, ini sudah hapus sudah tadi. Nah, catatan ya. Catatan yang di tengah itu khusus untuk ini, isim manqus. Nah, catatan isim manqus. Perhatikan. Catatan isim manqus. Catatan untuk isim manqus ya. Manqus. Nah, yang ujungnya ada ya. Contoh al-murabbi, kemudian ar-ra'i, terakhir al-hadi. Nah, contoh 3 ini perhatikan. Al-hadi. Catatan khusus untuk isim manqus. Isim yang ujungnya ya sebelumnya kasrah. Perhatikan bukunya. Apabila alif lam dihilangkan, alif lam ini alif lam. Alif lam itu di awal kata. Al-murabbi ini alif lam. A dan lam. Alif lam, alif lam, alif lam. Alif dan lam ya. Apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelum ya tadi di kasratain. Kasratain maksudnya tanwin kasrah. Tulis catatannya. Di kasratain, garis bawahi, ditanwin kasrahkan. Ditanwin kasrahkan. Ditanwin kasrah. Nah, jadi perhatikan. Ketika ini pakai alif lam, ya-nya ada. Ya-nya ada. Ya-nya ada. Namun ketika ini kita hilangkan alif lamnya alif lam, alif dan lam. Alif dan lam kita hilangkan, maka ya-nya hilang. Contoh, ketika ya-nya hilang, maka diganti dengan tanwin. Contoh, murabbin. Nah, alif lamnya hilang, maka diganti dengan tanwin. Alif lam hilang, diganti dengan tanwin, ya-nya juga hilang. Nah, ra'in. Ya, alif lamnya tidak ada. Alif lam tidak ada, maka ya-nya juga enggak ada. Kemudian diganti dengan tanwin. Kemudian ini juga alif lamnya kita hilangkan, ya-nya kita hilangkan, kita ganti dengan tanwin. Nah, boleh seperti ini. Murabbin, ra'in, hadin. Ini khusus untuk isim manqus tadi. Manqus. Isim yang ujungnya adalah ya, sebelumnya berharokat kasrah. Al-murabbi kita hilangkan alif lamnya, otomatis ya-nya juga hilang, maka menjadi murabbin. Ar-ra'i alif lamnya kita hilangkan, ya-nya maka menjadi ra'in. Tidak pakai alif lam, maka ya-nya hilang, diganti dengan tanwin. Hadin. Kias ke lain. Kias ke lain. Contoh misalnya ar-rami. Artinya yang melempar. Kita hilangkan alif lamnya, maka otomatis ya-nya juga hilang. Kemudian diganti dengan tanwin. Maka menjadi romin. Nah, boleh ya. Ini boleh pakai alif lam, boleh kita hilangkan.
Kalau kita hilangkan alif lamnya, maka iya-nya juga hilang. Diganti dengan tanwin. Ya. Ini kalau kita ingin membuat kalimat pakai tanwin dan pakai alif lam. Jadi para santri, kalimat itu ketika dia pakai alif lam, maka dia boleh pakai tanwin. Ana ulang. Isim itu ketika dia pakai alif lam, maka otomatis bisa pakai tanwin. Contoh, baitun. Nah, pakai tanwin. Otomatis boleh pakai alif lam. Al-baitu. Atau gini saja. Ketika kalimat itu pakai alif lam, nah, pakai alif lam. Contoh rumah. Al-baitu. Rumah. Maka otomatis boleh pakai tanwin. Menjadi baitun. Nah. Contoh lagi, al-qalamu, pulpen. Nah, ini kan pakai alif lam. Ketika dia pakai alif lam, maka boleh kita tanwinkan, tapi alif lamnya hilang. Menjadi apa? Qalamun. Nah, ketika kalimat itu pakai alif lam, boleh pakai tanwin. Al-baitu, baitun. Al-qalamu, qalamun. Ini sama. Namun, isim manqus ini, ketika kita tanwinkan, maka ya-nya hilang. Ya-nya hilang. Murabbin, ra'in, hadin, ramin. Ya-nya hilang kalau ditanwinkan. Ini khusus untuk isim manqus tadi. Nah, baru ada latihan. Bagus ya. Latihan. Ini gampang ya. Cuma memisahkan yang mana yang maksur, yang mana yang manqus, isim mamdud dan isim sahih. Ya. Nah, ayo Ustadz tanya ya. Ustadz langsung tanya. Siap-siap. Yang mengantuk langsung Ustadz tanya. Siapa yang mengantuk? Ayo, mana yang ngantuk? Matanya ngantuk. Melek semuanya. Siapa ya? Coba Muhammad Naufal. Muhammad Naufal, ya. Yang PT. 6. Muhammad Naufal. 6. Yang itu yang kecil. Muhammad Naufal siapa itu? Satunya itu. Ya, bawahnya, ya itu. Yang pecinya tinggi warna hitam. Nah, ini. Ya, Muhammad Naufal. Siap ya? Perhatikan dalwun. Nah, Naufal. Dalwun ada di tengah atas. Artinya ember. Ya. Nah, dalwun itu apa? Naufal. Maksurkah, mankuskah, mamdudkah, sahihkah? Dalwun. Lihat ujungnya. Ujungnya itu hurufnya apa? Masuknya di mana? Dalwun. Ayo. Naufal. Isim. Isim apa? Yang kedengar? Ya, isim sahih. Ya, santa. Dalwun isim sahih. Coba kita renungkan. Dalwun. Ini sahih ya, isim sahih. Nah, perhatikan ujungnya apa? Waw. Bukan ujungnya alif, bukan ujungnya ya, bukan ujungnya hamzah sebelumnya alif. Kalau selain tiga ini, berarti maksudnya sahih. Ya. Bukan alif sebelumnya fathah, bukan ya sebelumnya kasrah, bukan hamzah sebelumnya alif, maka masuknya di sahih. Ya, kalau ini murabbin, kalau pakai tanwin ya, kan isim manqus. Ketika dia pakai tanwin maka kasrah.
maka masuknya mankus juga. Ya, masuknya mankus juga. Kemudian berikutnya Zarqa'u. Ayo, Zarqa'u. Muhammad Ardian Nur. Zarqa'u. Nah, perhatikan papan tulisnya. Kita di papan tulis saja. Zarqa'u Ardian Nur. Zarqa'u. Nah, namanya apa? Ardian Nur. Zarqa'u. Nih. Artinya biru. Zarqa artinya biru. Ayo, apa Ardian Nur? Dengar suaranya? Ada suara Nasta. Ada. Ana dengar. Kurang jelas suara Ustadz di sini, Ustadz. Ya? Namanya apa? Maksurkah? Mankuskah? Mamdudkah? Sahihkah? Ayo. Apa Ardian Nur? Ardian Nur? Maksur. Hah? Maksur. Maksur jawabannya. Maksur artinya apa maksur? Nah, Isim yang ujungnya alif. Ini bukan alif, ujungnya hamzah. Ujungnya bukan alif, tapi hamzah. Ayo. Berarti bukan. Mamdud. Mamdud, ya santa. Zarqa'u mamdud. Ujungnya hamzah, sebelumnya alif. Ya. Alif. Sekarang gini aja, yang bisa angkat tangan ya. Yang bisa angkat tangan. Nah, kecil kan? Ya. Nah, yang bisa angkat tangan ya, rebutan saja udah. Kalimatnya adalah al-mar'a. Nah, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Fadil Amin. Fadil Amin, ya. Silakan Fadil Amin. Fadil Amin. Ya. Ini apa? Al-mar'a. Fadil Amin. Mankus. Mankus. Salah. Muhammad Ahnaf. Ahnaf ya. Apa Ahnaf? Ya? Isim maksur. Ya, isim maksur. Ini maksur. Sama seperti Isa, Musa, ujungnya alif, ini alif ya. Makanya dibaca panjang, al-mar'a, dibaca panjang. Namanya maksur. Ahsanta. Kemudian yang berikutnya musallin. Nah, ini musallin ya. Musallin. Nah, musallin. Siapa yang bisa? Saleh Ramadan ya. Ya, apa Saleh Ramadan? Isim mankus. Ya, isim mankus, bagus. Ini isim mankus ya. Namun dia pakai tanwin. Kalau kita pakai alif lam, nah kita kasih alif lam, ini mankus ya, benar. Sama seperti ini. Nah, mankus. Kalau kita kasih alif lam, maka dia kelihatan lamnya, afwan ya-nya. Nah, kalau kita kasih alif lam, ya, maka ya-nya ada. Ketika ditanwinkan, maka ya-nya hilang. Sama seperti ini. Ar-ra'i, ra'in. Al-murabbi, murabbin. Al-hadi, hadin. Semuanya kasrah. Tanwin kasrah. Ujungnya tanwin kasrah, ada ya yang dibuang, maka namanya apa nih? Mankus. Ahsanta, mankus. Kemudian yang berikutnya mabniyun. Nah,
yang pertama tuh, kalimat pertama dari kanan. Mabniyun. Mabniyun ya. Ayo, itu masuknya di mana? Mabniyun. Angkat tangan. Hasif. Ya, hasif. Mabniyun. Isim mankus. Isim mankus. Ada yang menjawab beda nggak dari hasif? Ada yang menjawab beda, angkat tangan. Ya, Abdurrahman, ya. Isim Antum? sahih. Isim sahih. Ini isim sahih. Ini afwan. Isim maksur itu mankus, ujungnya ya-nya sukun. Ya-nya sukun, ya-nya mati. Murabbi, ra'i, al-hadi, ya-nya sukun. Nah, ya. Jadi mankus ini ujungnya ya, namun dia sukun. Mati ya-nya, murabbi, ra'i, al-hadi. Ini sama, ini bukan mabniyun, ini pakai tanwin. Nah, maka masuknya sahih. Ini isim sahih. Isim sahih. Ya. Kemudian yang berikutnya musallan. Musallan. Berikutnya ini musallin ya. Sekarang musallan. Nah, atau anak kalau dikasih alif lam seperti ini jadinya. Nah, al musalla. Nah, ini apa ini? Ya, kafan ya. Muhammad Kafan Rizal. Ya, silakan. Al musalla. Isim apa? Isim maksur. Apa? Isim maksur. Isim maksur ya. Isim Akhirnya. Al musalla isim maksur. Nah, sisanya gampang. Sisanya antum insya Allah tahu ya, yang lain gampang. Coba antum jawab, tulis di buku sini. Tulis, ana kasih latihan 5 saja ya. Tulis di bukunya. 5 saja. Tulis di bukunya, langsung dijawab. Kalau bisa pakai pensil, jadi kalau salah bisa dihapus. 1 al-mustalqi. Kemudian yang kedua ibtidaun. Banyak. Ibtidaun. Ibtidaun. Kemudian yang ketiga Arabiyun, orang Arab. Nah, kemudian yang keempat yang keempat muzakkin. Ya. Yang kelima al-malha. Nah, al-mustalqi ibtidaun arabiyyun muzakkin al-malha. Ini semuanya ada di buku. Ya, tulis ya jawabannya. Masuknya di mana? Ada tabel di bukunya, isim maksurkah, mankuskah, mamdutkah, sahihkah. Ya. 5 menit ya, tulis 5 menit, anak kasih waktu 5 menit. Nanti kita koreksi sama-sama.
5 menit. Ayo. Langsung dijawab sekarang. Ditulis sekarang. 5 saja ini. Itu, ya Pak. Ya, 2 menit lagi. Ya. 2 menit lagi. Ini sudah. Nah, terus. Sampai tidak on. Ya. Ini ya, 1 menit lagi. Baqiyat daqiqah wahidah. 1 menit lagi ya. Cuma 5, gampang. Sahihkah, mamdudkah, maksurkah, mankuskah? Jangan sampai salah tulisan. Itu ada di buku, ya itu ada di buku. Soal itu ada di buku, di atas itu yang dalam kurung. Al-Mustalqi ada paling bawah. Mustalqi paling bawah sebelah kanan. Ibtidaun sebelah kiri di tengah. Arabiyun ada, Arabiyun di tengah sebelah kiri. Muzakkin sebelah kiri paling bawah. Al-Malha sebelah kiri paling ujung, paling bawah. Semuanya ada di buku. Sudah ya? Sudah? Ya, stop. Cukup. Perhatikan jawabannya.
Perhatikan jawabannya Anda tulis di papan tulis. Al-mustalqi namanya apa? Maksurkah, mankuskah? Namanya isim mankus. Ya, ujungnya ya, sebelumnya kasrah. Isim mankus. Isim mankus. Yang sama salah tulis ya. Pakai sok. Mankus. Ibtidaun isim mamdud. Ujungnya hamzah, sebelumnya alif. Arabiyun sahih ya. Ini bukan mankus. Karena mankus itu ujungnya sukun, ya-nya sukun, ya-nya mati. Ini pakai tanwin. Maka masuknya sahih. Masuknya sahih. Muzakkin, nah ini sama seperti ini. Namun dia pakai tanwin. Maka isim mankus. Nah, ini kan kalau pakai alif lam, maka ya-nya ada. Nah, al-muzakki. Nah, kalau pakai alif lam, alif dan lam, maka ya-nya ada. Kalau pakai tanwin, maka ya-nya hilang. Tetap namanya isim mankus. Al-malha isim maksur, ujungnya alif. Malha, bukan malhi. Alif malha, isim maksur. Nah, sudah. Ya. Yang benar semua angkat tangan. Yang benar semua, coba angkat tangannya. Berapa orang? 1, 2, jujur ya. Yang benar semua angkat tangan. 1, yang benar angkat tangannya. 1, 2, 3, ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang, bagus, ahsan tabarakallahu fikum. Ada 7 orang yang benar semua. Ini di bawahnya kan ya? Sama aja kah? Lain lagi kan ya? Lain lagi. Ya, ada banyak, ada 8, 9 ya. Ada banyak lah. Ada 10-an lah yang benar semua, bagus ya. Kemudian langsung halaman seterusnya. Atau kita koreksi dulu yang ini, yang di buku yang belum kita jawab. Kita jawab sama-sama ya, perhatikan nomor 7. Dari kanan dulu, yang tabel dari kanan dulu kita selesaikan. Mabniyun tadi namanya isim sahih. Dari kanan atas ya, halaman 7, kita koreksi sama-sama. Mabniyun sahih. Sahra'u mamdud. Ramin isim mankus. Ramin mankus ya. Karena kalau pakai alif lam, ar-rami, ya sukunnya ada. Musallin isim mankus. Kalau pakai alif lam, ya-nya ada. Al-musalli. Dalwun sahih. Katibun sahih. Zarqa'u isim mamdud. Al-murabbi isim mankus. Musallan isim maksur. Musallan kalau pakai alif lam, nah al-musalla. Nah, perhatikan ya, ini kalau pakai tanwin. Perhatikan musallan. Nah, ini namanya maksur. Tetap isim maksur namanya. Kenapa? Karena kalau pakai alif lam, perhatikan. Maka seperti Isa, Musa, nah seperti ini. Ya, musalla. Nah, ujungnya ada alif. Musalla, maka dipanjang-panjang. Bukti alif, karena dia dibaca panjang kalau pakai alif lam. Al-musalla, dia maksur, ujungnya alif. Namun dia pakai tanwin. Ya. Kalau pakai alif lam, maka
alifnya ada. Al-musalla dibaca panjang. Isim maksur. Namanya isim maksur. Qalamun sahih. Libasun isim sahih. Dawaun mamdud. Catat ya. Dawaun mamdud. Al-mar'a isim maksur. Arabiyun sahih. Ibtida'un mamdud, ujungnya hamzah, sebelumnya alif. Makhan isim maksur. Nah, makhan sama dengan musallan. Kalau dia pakai alif lam, maka alifnya ada. Nah, makhan. Nah, kalau dia pakai alif lam, maka alifnya timbul. Contoh, al-makha. Nah, panjang. Maka dia maksur. Sama seperti Isa, Musa. Isim maksur. Maksur. Nah, isim maksur. Kemudian, al-marma, isim maksur. Al-mustalqi, manqus. Masjidun, sahih. Insya'un, isim mamdud. Al-mar'iyyu. Nah, ini sahih ya. Karena ya-nya bukan sukun, tapi dhammah. Kalau sukun, baru namanya manqus. Al-mar'iyyu isim sahih. Hamra'u isim mamdud. Muzakkin isim manqus. Karena kalau pakai alif lam, al-muzakki ya sukunnya ada. Al-malha isim maksur. Al-malha isim maksur. Silakan yang ingin bertanya. Atau diterjemahkan. Atau Anda terjemahkan semuanya ini. Ya, itu kan tadi Anda nggak terjemahkan artinya. Ya. Anda terjemahkan ya. Mabniyun yang dibangun. Dari kanan ke atas tulis artinya mabniyun yang dibangun. Mabniyun yang dibangun. Sahra'u padang pasir. Sahra padang pasir. Tulis jangan melamun, tulis. Tulis artinya jangan melamun nanti ngantuk. Sahra'u padang pasir. Ramin yang melempar. Ramin yang melempar. Bahasa Banjarnya menawak, mahamput, apalagi menimbai. Ya, ramin yang melempar. Musallin yang salat. Musallin yang salat. Dalwun ember. Mulut ember. Bukan berarti mulutnya seperti ember, enggak. Sering ngomong, ya capcus terus. Dalwun ember. Katibun yang menulis. Antum lagi nulis, nah katib bahasa Arabnya. Katibun yang menulis. Zarqa'u biru. Zarqa'u biru. Blue bahasa Inggrisnya. Al-murabbi yang mendidik. Nah, murabbi yang mendidik. Al-murabbi yang mendidik. Musallan tempat salat. Nah, antum salat di musalla mana? Nah, musalla artinya tempat salat. Musalla tempat salat. Qalamun ini pulpen. Ini juga disebut kolam ya, spidol, pulpen itu kolam. Qalamun pulpen. Libasun ini libas. Pakaian. Libasun pakaian. Dawaun obat. Dawaun obat.
Hadis Nabi apa? Al-habbatus sauda itu syifa afwan ya, beda. Syifa'un min kulli da. Syifa itu penyembuh. Dawaun obat. Al-mar'a yang digembala. Yang digembala. Ada orang mengembala kambing. Yang digembalanya kambing. Nah, yang digembala itu bahasa Arabnya al-mar'a, yang digembala. Arabiyun, orang Arab. Kalau Banjar, Banjariyun. Orang Arab, Arabiyun. Orang Mesir, Misriyun. Orang Jawa, Jawiyun. Arabiyun, orang Arab. Ibtida'un, mulai. Atau permulaan. Ibtida'un, permulaan gitu saja. Kelas kamu apa? Kelas ibtida, kelas permulaan. Ibtida, permulaan. Makhan, nah, tempat ngopi, kafe. Makhan itu kafe. Kafe, ya. Kafe kan banyak di Banjarmasin. Kafe ini, kafe itu. Makhan, kafe, tempat ngopi. Al-marma, tempat melempar. Al-marma, tempat melempar. Al-marma, tempat melempar. Al-mustalqi, yang tiarap. Afan. Lupa. Tiarap apa telentang ya? Tunggu bentar, lupa. Anda cari bentar. Kalau enggak tiarap atau telentang. Lupa. Coba Anda cari bentar. Ya, terlentang atau berbaring. Al-mustalqi, yang berbaring. Al-mustalqi, yang berbaring. Nah, berabah. Bahasa Banjarnya berabah. Tapi bukan tiarap ya. Terlentang atau berbaring. Masjidun, tempat sujud. Ya masjid. Ya. Masjid ya masjid atau tempat sujud. Insya'un, mengembangkan. Insya'un, mengembangkan. Al-mar'iyu, yang dijaga. Al-mar'iyu, yang dijaga. Hamra'u, merah. Libas sayyaratun hamra, ya. Mobil merah. Hamra'u, merah. Muzakin, yang berzakat. Muzakin, yang berzakat. Al-malha, tempat hiburan. Al-malha, tempat hiburan. Tadi ada salah ana. Al-mar'a, yang di tengah, itu ana salah. Al-mar'a artinya tempat mengembala. Al-mar'a, yang di tengah, tadi ana salah. Makna yang benar, al-mar'a, tempat mengembala. Ya. Tempat mengembala. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.